Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua di pagi ini, dan tentu banyak nikmat yang kalau kita hitung tidak mungkin kita bisa menghitungnya, dan nikmat inilah yang selalu kita syukuri sekecil apapun yang telah kita rasakan tentunya. Dan kenikmatan yang paling agung, yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam, yang hingga detik ini kita masih bisa merasakannya, menikmatinya, sebuah sajian iman dan ilmu dan Islam yang telah kita miliki saat ini, dan itulah yang membuat kita masih istiqomah dalam kebaikan, dalam amal soleh, dan salah satunya selalu ikut kajian di pagi hari ini bersama Majelis Keluarga Indonesia. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua umat di akhir zaman ini termasuk umat yang dirindukannya, umat yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan tentu Amin. sungguh kenikmatan ketika kita bisa berjumpa dengan sosok agung yang selalu dirindukan oleh kita semua. Amin Amin. Allahumma amin. Dan tentu inilah yang menjadi rutinitas kita ucapkan di tiap pagi, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tentu kita semua. Sebuah rutinitas yang mudah-mudahan makin menambah, memperkokoh iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, tentu sebuah eh, kesyukuran yang selalu kita ucapkan bahwa kita masih bisa menikmati sajian-sajian ilmu, dan sajian ilmu ini yang membuat kita makin memahami tentang agama ini. Dan salah satu yang insya Allah kita akan bahas di pagi ini tentu selalu tentang keluarga ya. Karena keluarga ini menjadi sebuah fondasi penting dalam membangun bangsa ini. Sebuah keluarga yang tentu kita harapkan kelak akan menjadi penolong kita, karena salah satu syafaat yang kita akan berikan selain dari bagi dan Nabi kita adalah syafaat dari saudara-saudara kita, syafaat dari anak kita, syafaat dari keluar apa namanya dari orang tua kita. Dan disebutkan dalam surat At-Tur, disebutkan bahwa orang yang beriman ini akan dipertautkan dengan keimanan, dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, dan juga dengan keluarga ya tentu yang paling utama. Karena orang yang beriman ketika dikaitkan dengan orang beriman lain, maka patokannya hanya satu, yaitu adalah keimanan. Dan sebagaimana sudah dibahas dalam beberapa kajian ya di bersama Babe dengan Ustadz Dodi dan para guru kita, yang mempertautkan kita dengan saudara kita adalah keimanan. Karena banyak hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang beriman dengan orang beriman itu adalah bersaudara. Orang beriman dengan orang beriman lain itu kal jasadil wahid. Orang beriman yang beriman dengan orang beriman lain itu disebutkan dengan akal bunyan, sebagai sebuah bangunan ya syudu ba'duhum ba'dha. Kata Nabi SAW, ketika sebuah bangunan akan memperkuat eh, antara bangunan itu, yaitulah orang beriman. Karena kekokohan sebuah bangunan tentu akan terikat dengan pondasi-pondasi lain, dan salah satunya adalah dengan keluarga kita. Baik, Alhamdulillah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita, dan eh, kita doakan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah. tentu dalam keadaan istiqomah dalam dakwahnya. Amin. Amin. Dan, Amin ya Allah ya Maulana ya insya Allah Karim. tentu bahasan tema tentang keluarga selalu yang menjadi fokus atau concern utama dari Bapak Haikal ya.
Walaupun Insya Allah. tema tentang Palestina yang selalu Babe bawakan, tentu ujung-ujungnya bagaimana inspirasi dari keluarga di Palestina ini menjadi sebuah inspirasi ya, penyemangat bagi kita semua untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, baik, alhamdulillah wa syukurillah. Ya, Bismillah. Masya Allah, Semoga Mas Khalid. habis safar be ya, Masya Allah berapa hari Ya, be ke Jordania? jet lag. Baru tiba sore, baru tidur. Masya Allah, Tapi tabarakallah. Alhamdulillah masih menyesuaikan jam. Ya. Eh, Saya, saya lihat Babe di IG ini juga ya menyaksikan pemilu di sana sudah selesai Be ya pemilu di Jordania itu. sudah selesai. Cuman perhitungannya, ya kalau ada angka-angka itu hoax, ya. Hmm. Biasalah suka main hoax orang-orang ya di sosmed ya. Hmm. Eh, di sana cuma diselenggarakan pemungutan suara, bukan diselenggarakan perhitungan suara, gitu ya. Hmm. Jadi hanya pemungutan dan berlaku di seluruh dunia, pemungutan. Oh gitu ya. Eh, Kalau di Indonesia jam 9 pagi, jam 10 mulai perhitungan, atau biasanya jam 11, jam 12 ya, mulai perhitungan, Hmm. mulai dibuka kotak. Misalnya dibuka di Indonesia jam 2, maka di Jordan akan dibuka jam 9, gitu. Jadi semuanya tidak ada perhitungan, semuanya dikirimkan ke Indonesia itu Be ya. Tidak dihitung di kantor setempat, di kantor KPU setempat. Hmm. Kalau di Indonesia dibukanya mulai jam 12, maka di Palestina dibuka jam 9 gitu. Di Saudi Arabia dibuka jam 5 subuh misalnya begitu. Jadi pembukaannya tuh begitu. Dan karena hari ini teknologi sudah maju, akan disaksikan melalui WhatsApp, WhatsApp voice, WhatsApp call, WhatsApp video call dari seluruh dunia, dan di KPU dari seluruh dunia di mana ya, dan di KPU akan dipusatkan sehingga semua menyaksikan. Jadi teriakan-teriakan para hoaker itu, wah kita sekian persen adalah palsu belaka. Ya, mari kita ciptakan suasana yang baik saja. Alhamdulillah begitu cerita yang ada di sana, dan serunya di sana itu eh, gembira aja gitu loh, semua duduk berdampingan ya antara paslon para pendukung, terus ada yang jual somai, ada yang jual batagor di Jordan, ada yang jual kopi dan sebagainya. Jadi membuat suasana itu semakin enak aja, begitu sih. Begitu sih laporannya. Baik Be, teman-teman Mas Kuro mulai Baik. kajian Be. Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu yang kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sesuatu yang penting sekali untuk kita pahami tentang masa depan anak-anak di Gaza. Kebetulan video-video akan terlampir di ini ya, akan ditampilkan sejenak. Izin saya tampilkan video sejenak pun saya kirimkan. Mohon maaf ya, sebentar. Maaf, saya akan tampilkan. Saya kirim ke Mas. Ke siapa kirimnya, Mas Koles? Boleh ke saya juga Mas Nanar boleh Be. Oke, saya kirim nih ya, biar teman-teman melihat, ikut menyaksikan apa yang kami lakukan di sana gitu ya. Bentar. Saya akan pilih dari video yang terbaik untuk Anda. Artinya agar semua teman-teman tahu gitu ya, situasi kayak apa yang ada terjadi di sana. Bismillah. Ntar Mas Khalis tampilkan. Saya Atau kirim saya ke... bisa share screen langsung Be. Babe juga bisa Apa? share screen langsung juga. Oh iya bisa ya. Bisa, sudah jadi co-host Be. Oke, kalau begitu saya oke, saya screen saya langsung. Caranya di Zoom ini Share screen Be, bawah. share, share.
Hmm, Screen ya, betul. Start now. Apakah sudah bisa? Belum. Belum ya? Belum, Be. Tapi sudah ini appear on top. Sudah ini, sudah apa? Sudah di screen share. Kalau screen share di handphone bisa ya? Bisa, Be. Saya sudah screen share ini. Belum kelihatan ya? Belum, Be. Sudah? Belum nampil ya. Bisa ke Oh, saya juga boleh, Be. Dikirim. kirim aja ya. Hmm. Hmm. Hanya begini saja. Eh, ini saya forward ke Mas Khalis ya. Ini sedikit contoh. Saya forward satu. Saya forward. Saya forward demikian. Silahkan ntar disidangkan. Jadi saya mau sampaikan dulu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tujuan ke sana ya ke Masjidil Aqsa. Ya, nggak ada tujuan lain, hanya ke Masjidil Aqsa. Eh, Bahwa jamaah 24 jamaah ini sebenarnya jadi jamaah dari Asuryaniyah, dari MPW, eh, dari apa namanya Madinah 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 Perdana Wisata, eh, ingin memperkenalkan Masjidil Aqsa pada pemula gitu ya. Ada satu orang kalau nggak salah yang udah pernah, tapi sudah cukup lama. Nah, itu ada tuh ya. Oh, baik. Silakan dilihat dulu situasinya. Para sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, ini 100% adalah orang-orang Gaza. Jadi orang-orang Gaza yang tidak bisa kembali, sebelum perang. Ada yang keluar. Setelah perang mereka nggak bisa kembali. Ya. Yang perang terjadi ya. Oh, anak Islam. Ini adalah orang-orang yang bukan sekarang, yang sebelumnya. Waalaikumsalam. Baik, kurang juga suaranya kurang ya, putus-putus ya. Baik, oke, Mas Halis, suaranya yang timbul tenggelam. Hmm. Kenapa gitu ya? Oke, suaranya timbul tenggelam. Suara saya gimana? Masih jelas, Be? Oke, baik, kita bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saksikan ya adalah sebuah pemandangan di mana mereka adalah anak-anak yang
ayahnya syahid semua gitu ya. Dan ibunya juga banyak yang syahidah, tapi 100% di sana tidak ada ayah, ya, 100%. Eh, ditampung di sebuah tempat pengungsian di camp, ya, seperti yang Bapak Ibu saksikan barusan. Di dalam pesawat saya menonton sebuah video, sebuah film Hollywood lah biasa ya. Sebuah film yang berjudul No Reservation, dibintangi oleh Zeta Zone. Begini film itu. Si Zeta yang namanya Kate ini adalah seorang cookie, seorang chef yang sangat terkenal ya. Dan orang-orang datang ke restoran itu ingin menikmati masakan si chef ini. Si chef ini adik kandungnya wanita juga meninggal dunia, dan si chef ini punya ponakan yang kelas 5 SD kalau di kita. Nah, anak ini jadi kontroversi apa yang saya nonton di pesawat sama yang saya saksikan di bawah gitu ya. Si chef ini silahkan tonton deh, bagus filmnya ya, No Reservation. Si chef ini akhirnya anaknya itu karena ibunya meninggal dunia dan si anak itu keponakan tinggal bersama dia. Ya otomatis masakan beda, rasa beda sehingga si anak nggak mau makan gitu kan ceritanya. Dan si chef itu berusaha untuk supaya si anak itu makan gitu. Nggak mau makan dia, nggak mau makan, nggak mau makan. Nah terus sampai akhirnya mau ikut ke ini nggak ke tempat kerjaan tante nggak, begitulah kurang lebih. Ikut mau, dia happy di sana ada seorang laki-laki yang mengopeni dia lah begitu. Sehingga setiap kan makan malam kebanyakan ya, sehingga si anak ini ikut happy jadi hidupnya ceria gitu, yang tadinya murung begitu. Nah, ketika hidupnya ceria di malam-malam ikut masak lah begitu, akhirnya di sekolah ketiduran. Ketika di sekolah ketiduran, gurunya panggil dong orang tua wali murid gitu. Apa namanya, anaknya ketiduran. Kan nggak apa-apa, biasa aja karena ketiduran kata dia. Alasannya kata kepala sekolah yang membuat kami nggak terima, shock mendengarnya, karena malam ikut tante kerja. Gitu. Kan parah gitu kan. Ya berarti Anda nggak bisa merawat. Dan kami akan serahkan anak Anda kepada Social Security, Social Taxes, Social Security ya. Jadi kalau di luar negeri itu kalau ada anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, maka si anak itu dirawat langsung oleh negara. Luar biasa. Sebenarnya negara kita punya peraturan juga sih, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara gitu. Ya dipelihara supaya miskin terus. Astagfirullahaladzim. Kita ngomong tidak politik ya, dipelihara oleh negara ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sana demikian. Jadi anak-anak yang kurang mendapat pendidikan, kurang mendapat perhatian, langsung orang tuanya itu mendapat hukuman tidak boleh merawat anaknya. Anak itu langsung dikelola dan dirawat oleh negara. Bapak Ibu sekalian, tentu pagi ini bukan saya mau cerita soal esensi film, tapi saya lihat keadaan seperti itu, wah hebat ya, hebat ya, hebat ya, hebat ya, gitulah kurang lebih. Dan kemudian mendarat di Jordan. Hari pertama kita langsung ke pengungsi karena tiket apa namanya visa saya ditolak untuk masuk ke Palestina. Akhirnya kami hanya di Jordan. Dan saya ambil kesempatan itu membawa jamaah sebelum berangkat ke Palestina untuk melihat camp di pengungsian, camp Gaza di pengungsian Jordan. Maka di sana kami menyaksikan bahwa anak-anak itu tidak mendapat perhatian. Dan boleh ditayangkan video kedua, silahkan, tentang anak-anak di sana. Silakan.
Video kedua silakan. Sudah, Beh? Sudah di... Baik, Mm. baik. Saya rada-rada mampet hidung nih. Bismillah. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan melihat sendiri ya tentang situasi anak-anak di sana. Nyaris tak punya masa depan dan negara tidak bisa mengambil tindakan apapun. Dalam hal ini Jordan. Begitulah keadaannya. Dengan tingkat kemiskinan yang parah di saat negaranya kaya. Whatever kita nggak bahas itulah yang kita bahas di depan mata kita ini adalah ada 15.000 warga penampungan di sana tuh, 15.000 penampungan yang ada di sana. Dan kami nggak sanggup, astagfirullah, insya Allah suatu saat akan sanggup untuk memberi makan mereka semua gitu loh. Untuk memberikan hadiah untuk perawatan. Niat kami cuma sebagai diaku oleh Rasulullah sebagai umat yang peduli di akhir zaman. Niat kami adalah diaku oleh Nabi agar kita ini termasuk umat Rasulullah yang cinta dan peduli dengan Al-Aqsa. Kita sedang merayu dan menarik perhatian Nabi. Kok gitu? Menarik perhatian Nabi. Kok gitu? Emang Nabi tahu? Tahu. Tahu. Nanti saya ceritakan. Ya. Jadi niat kami adalah seperti itu dan yang terjadi adalah kami menyaksikan pemandangan seperti itu. Anak-anak di sana nggak punya masa depan. Nggak ada yang sekolah, buta huruf, kurang makan, kurang gizi, kumuh, nggak ada air. Astagfirullahaladzim, sampai begitu keadaannya. Ada air mungkin terbatas, karena kami menyaksikan ketika dia haus, anak itu diambilin air dari galon tuh dari tangannya, dikasih minum pakai tangan begitu ya. Dan makanannya yang kami belikan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ. Nah, perhatikan, ini anak-anak para syahid loh. Anak-anak pejuang loh. Perhatikan saja. Ini anak-anak yang jiwanya hancur ketika menyaksikan peperangan. Harapannya pupus, harapannya musnah. Impiannya hancur seiring dengan hancurnya bangunan mereka. Ya Allah ya Rabb. Pemerintah, lagi-lagi saya mau gatal bahas gitu ya. Ya pokoknya nggak mendapat perhatian yang cukup gitu kan. Apa urusannya? Kita kan di sini. Inilah yang tadi Mas Khalis ucapkan di awal. Kal bunyan, kal jasadil wahid. Seperti bangunan. Seperti satu tubuh. Yang kalau sakit itu hanya ada pada jiwa orang yang beriman. Bukan bilang, ngapain sih? Itu kan bukan saudara kita. Saudara kita kan yang ada di tanah air. Tanah air Muslim juga saudara kita. Yang saya perhatikan di Indonesia, semiskin-miskinnya masih dapat beras. Semiskin-miskinnya bisa nanam. Itu yang di Indonesia. Ya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala di Indonesia belum ada kelaparan massal. Jangan sampai ada kelaparan massal. Di negara-negara itu sudah. Di tengah gemerlap negara kaya sudah. Belasan ribu anak-anak miskin. Belasan ribu anak-anak gak punya masa depan. Mereka rata-rata buta huruf. Mereka zaman kita kecil nggak ada handphone, belum kenal itu yang namanya handphone. Makanya ketika kita buka handphone, ya semua mata tuh menuju kepada handphone itu gitu loh. Saya nggak tega, akhirnya saya bilang masukin semua handphone itu. Cukup satu video aja satu orang, saya bilang.
Karena jadi bahan tontonan, jadi bahan videoan kita di sana. Saya nggak relanya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, suasana seperti ini harusnya dapat membuat kita bisa pelajaran lah begitu ya kepada kita. Bahwa itu nggak terjadi di anak-anak Indonesia. Bahwa itu nggak terjadi bagi anak-anak kita. Anak kita mendapat pendidikan yang cukup, insya Allah. Anak kita tidak buta huruf. Anak kita cukup pendidikannya. Bahkan kalau soal pendidikan, istilah kata orang Betawi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gue lakonin gitu kan. Itu untuk pendidikan, untuk ngaji kalau orang Betawi zaman dulu ya. Pendidikan lah buat zaman sekarang ya bahasanya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana apa yang saya maksud dengan mencuri perhatian Rasulullah? Ini udah direkam nih belum Mas Solis? Iya, Be, udah masuk YouTube, Be. Oh baik, maaf ya. Nah ini yang poin terpentingnya di sini. Tidaklah satu orang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dua, tidaklah orang berziarah ke makamku dan mengucapkan salam, melainkan Allah membangunkanku untuk menjawab salam orang yang memberi salam kepadaku. Oke, baik kita luasin sedikit. Ya, kita perluas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, demi Allah yang memegang jiwa ini, Rasulullah tahu siapa yang bersalawat kepadanya dan siapa yang tidak bersalawat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, setiap yang Anda foto, setiap yang Anda send, setiap yang Anda kirim, itu ada tercatat di server Google yang luasnya gede tuh komputer ya. Itu kalau saya tidak salah di satu gedung yang isinya semua komputer segede-gede gedung itulah gitu loh istilahnya lah gitu ya. Sulit membayangkan ya. Karena 1024 kilobyte itu baru 1 mega ya. 1024 megabyte itu baru 1 giga. 1024 giga itu baru 1 tera. 1024 tera itu baru 1 nano. 1024 nano itu 1 peta. 1 petabyte. Kayak apa itu memori 1 petabyte itu gak kebayang gitu loh. Kenapa? Karena 1 tera aja kita udah gak habis-habis bertahun-tahun. Bertahun-tahun gak habis-habis dengan memori 1 tera. Bagaimana dengan 1 nano ya? Itu kan 1024 tera. Mungkin komputer itu gedenya dari sini kecil-kecilan kalau saya gambarkan. Iya, hampir 1 kilometer itu besarnya memori itu. Ya. Bagaimana dengan 1 peta? Mungkin dari sini ke Tanah Abang begitu barangkali itu gedenya itu komputer ya. 1 petabyte. Nah, memori itu tersimpan rapih di Google. Apapun yang pernah Anda kirim kepada siapapun, itu langsung tersimpan dan bisa diangkat, bisa diambil kembali. Itu sebabnya rahasia-rahasia para pejabat itu bisa diambil oleh Google dengan ya deal tertentu lah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, itu sebabnya orang berhati-hati dalam mengirimkan video atau foto. Nah, itu pula yang membuat unik setiap manusia tuh sekarang sudah punya code. Unik, nggak pernah, dan nggak ada yang bisa, nggak ada yang sama satupun. Apa itu? Nomor handphone. Kok jadi bahas ini ya? Sebentar, sabar. Saya tahu apa arahannya. Arahan saya kenapa nyinggung ini saya tahu. Dan sengaja. Dengerin dulu sebentar. Bismillah. Jadi, ya, apapun yang pernah Anda kirim tercatat baik, terapi baik, dan nomor Anda itu unik. Tidak ada satupun di dunia yang punya nomor seperti Anda. Nggak ada satupun nomor handphone yang sama. Walaupun beda negara. Walaupun misalnya saya ya, saat belakang 1979, ada telepon di Saudi Arabia. Tapi kan depannya beda. Ada plus 65-nya. Ada plus berapa Saudi? 9, berapa Saudi? Plus berapa? Lupa saya.
62 kan kita, 65 ya. Ya. 972 kan Palestina, Israel, auzubillah min zalik negeri ya. Jordan plus 965 kalau nggak salah. Baru belakangnya. Jadi setiap orang tuh punya nomor yang unik dan nomornya itu yang disimpan di Google ketika Anda mengirimkan sesuatu. Maknanya apa? Google aja tahu. Maknanya apa? Google aja bisa. Maknanya apa? Google aja mampu menyimpan dan mengembalikan itu ketika dibutuhkan. Gimana Allah? Gitu loh. Dan yang sangat memprihatinkan di akhir zaman ini adalah ya Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa. Open your eyes. Jadi Indonesia juga sedang ada pilpres, Ustadz. Oke, itu masalah furu. Masalah furu apa sih, Ustadz? Masalah furu, bukan usul. Nih, contohnya. Bayang subuh 2 rakaat. Itu usul. Usul fiqh, itu usul. Tapi pakai kunut apa enggak, itu furu. Itu bedanya usul sama furu. Mencintai Nabi itu usul, wajib. Bikin maulid itu furu. Ada yang bikin, ada yang kagak, nggak apa-apa. Itu bedanya usul sama furu. Isra Mi'raj wajib. Ada, itu akidah, usul. Apakah di sana mendengar Allah atau berjumpa dengan Allah, itu beda pendapat, itu furu. Berziarah ke orang yang meninggal dunia, dia tetangga, dia miskin tetangganya, itu wajib kita bantu, usul. Pakai tahlil apa enggak, itu furu. Itu dia. Jadi furu itu adalah urusan cabang, bukan pongkol. Urusan akidah itu usul. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, usul. Tahlil, furu. Maulid, furu. Kunut, furu. Pilpres, furu. Pikir yang baik. Jangan kita menjadi perbedaan pendapat, berantem cuma gara-gara itu. Ini urusan furu, saudara. Membela Al-Aqsa, usul. Gitu. Mohon maaf nih, saya mengajarkan kepada teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan menjadi orang yang cerdas dan mampu membahas masalah usul mana furu. Itulah disertasinya Habib Rizik. Saya berkesempatan langsung mendengar dan belajar langsung pada beliau. Masalah usul dan furu. Dan nggak ada, kalau menurut pendapat saya, sejauh ini orang yang lebih alim daripada Habib Rizik untuk urusan masalah usul dan furu. Karena itu disertasi beliau. Dan ternyata yang saya sampaikan juga pendapat Habib Rizik soal pilpres. Ini masalah furu, kata beliau, gitu ya. Jangan mengorbankan usul. Ya. Jangan mengorbankan persaudaraan, gitu kata beliau. Balik lagi, jadi jamaah sekalian, kenapa saya ngebahas ini? Agar teman-teman tahu kal jasadil wahid itu kayak apa. It's not about furu, it's usul, gitu ya. Nah, mereka saudara kita yang wajib kita bantu. Lalu hubungannya apa? Nah, dengarkan sekali lagi yang sebagai penutup. Tidaklah orang yang bersolawat kepadaku, Allah akan sampaikan itu kepadaku, kata Rasulullah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tuh tahu. Yuk kita kembangkan. Kita ini sedang menarik perhatian Rasul supaya kita diaku sebagai umat Rasulullah. Masalah yang terjadi umat Islam paling besar saat ini adalah penindasan di sekitar Masjidil Aqsa, di Palestina, di Gaza, di Ramallah, dan seterusnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita datang ke sana untuk menarik perhatian Rasulullah. Dan dalam rangka mencari ridho Allah. Di bumi Syam, sebagaimana yang Rasulullah amanatkan untuk kita datangi, kunjungi, bahkan tinggal. Ada negeri yang terhindar dari fitnah. Nabi cuma perintahkan 2, kalau nggak Syam, Yaman. Ya, bukan Saudi, bukan yang lain. Kalau nggak Syam, Yaman. Syam itu Suriah, Palestina.
Lebanon, Jordan, tapi tidak semuanya. Sebagian Jordan, sebagian Lebanon, sebagian Suriah. Sejati itu adalah Palestina. Sebagian kecil di Jordan, sebagian kecil lagi di Suriah, sebagian kecil lagi di Lebanon, Jordan, Suriah. Sebagian kecil, tapi seluruh Palestina itulah bumi Syam. Itulah bumi yang diisi oleh orang-orang yang soleh dan solehah. Itulah bumi yang kata Allah, allazi barokna haulahu. Itulah negeri, ya, negeri kunjungan wisata. Kalau punya duit lebih, udah ke Aqsa, udah gitu aja. Udah pernah ke Aqsa, boleh ke tempat lain silahkan. Kalau belum, jangan banyak ngomong deh, beneran saya bilang. Aqsa aja udah, ya. Jadi jamaah sekalian, apa yang kita lakukan? Ya, Rasulullah gembira melihat kita masih peduli dengan Al-Aqsa. Membuat senang Rasul kalau kita mengunjungi tempat amanah Rasul. Ya, di antaranya la tusada bidhal ila salasal masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hasan Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Di antaranya itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya membahas satu lagi tentang masa depan ini, tapi panjang sekali, sehingga harus kita akhiri. Besok kita lanjutin tentang ini. Insya Allah. Begitu dulu pagi ini yang singkat, padat. Semoga Allah SWT memberikan kita kepada pengertian dan mengambil iktibar tentang pentingnya kita menjaga keluarga dan bersyukur dulu supaya penyampaiannya ini mendapat lain syakartum la azidannakum. Bersyukur yang sedikit Allah akan tambah. Jangan anak nggak sholat dimaki-maki, ya, sehingga ya bersyukur dulu dia masih hidup, dia masih bisa kita makan, dia masih Islam, dia masih bersyahadat. Pelan-pelan kita giring, kita giring, kita giring gitu ya, pelan-pelan. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan itu. Itu luas kalau kita bahas lebih lanjut. Besok kita lanjutin. Barangkali ada yang mau nanya khusus masalah ini, silakan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah wa syukur, jazakallah khairan beh. Jadi Babe mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya. Kata Rasulullah SAW, malam yashkuril bil qalil, lam yashkuril kasir gitu ya, Ustaz Beh, ya. Iya, Bagi betul yang sekali. orang tidak bersyukur, yang kecil tidak disyukuri, maka jangankan yang kecil, yang besar tidak apalagi ya. Dia tidak akan Betul sekali. bisa mensyukuri yang besar. Yang Silakan. kecil tidak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu Babe untuk membersamai kita, dan silakan yang ingin sharing, bertanya gitu ya tentang tema Nah, ini, dan selalu kaitannya dengan keluarga, bagaimana kita menanamkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan kita mencari inspirasi dari tadi salah satu kepedulian kita terhadap eh, Palestina, dan itu menjadi sebuah kuncian gitu ya, Be, ya. barometer, barometer. Barometer ya, menjadi barometer parameter kita untuk menunjukkan keimanan kita. Insya Allah. Silakan, ada yang ingin sharing, bertanya? Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Maaf, Silakan. saya nggak raise hand karena saya nggak tahu apa di mana saya harus raise hand gitu. Kalau yang Silakan, di silakan. aplikasi dulu saya tahu. Baik. Babe, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, kita lebih utama mana bersedekah untuk di Palestina atau di Indonesia, sementara keadaan umat muslim di Indonesia pun yang di pelosok tuh perlu bantuan gitu. Contohnya Baik. seperti di Papua yang belum punya masjid yang layak gitu, Pak Babe. Baik. Itu aja sih Baik. pertanyaan saya. Terima kasih, Baik. Babe. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama. Ibu bantu dua-duanya. Bagi duitnya dikit. Bagi sono, bagi mari. Udah gitu jawabannya. Oh, Yang iya. mana yang lebih utama? Tentu semua utama. Ya. Nggak ada yang kurang. Tentu semua utama. Ya. Tapi untuk orang yang lapar ini lebih utama. Ya. Al-ara'aita alladzi yukadzibu biddin, para pendusta-pendusta agama itu istilahnya itu kan sopan bahasa Allah ya. Kalau kita bilang, nggak usah banyak bacot deh, lo sembayang, lo puasa, lo haji, lo nggak ngasih makan orang, celaka lo. Nah itu katanya, itu bahasa Betawi surat Al-Fil itu begitu. Bahasa Betawi surat apa namanya? Kasur. At-Takasur itu begitu. Ya, Ya. Al-Maun. Al-Maun ya. Ya, bahasanya itu begitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu nggak kamu pendusta agama?
Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang menghadirkan anak yatim, wala yahdu ala ta'amir miskin. Di mana ada kelaparan, di situ kita hadir. Itu yang paling afdol. Jangan lihat negara, karena Islam tuh nggak ngelihat begitu. Jangan lihat negara, Islam itu universal. Jangan lihat negara. Di mana ada kelaparan, selama kita bisa bantu, bantu. Wabil khusus, yang paling afdol, seafdol-afdolnya tempat akhir zaman adalah Masjidil Aqsa. Seafdol-afdolnya tempat akhir zaman adalah Masjidil Aqsa. Sekali lagi, seafdol-afdolnya tempat akhir zaman adalah Masjidil Aqsa. Nggak ada lagi tempat yang lebih afdol di dunia selain Masjidil Aqsa. Itulah akhir zaman. Banyak hadis dan cerita untuk ke situ, nanti kapan-kapan saya jelaskan. Ya, Yaumil Mahsyar itu kan Masjidil Aqsa. Ya. Yaumil Akhir itu kan Masjidil Aqsa. Perang Mahsyar itu kan Masjidil Aqsa. Akhir zaman itu Masjidil Aqsa. Maka kita punya andil, punya jasa, punya kontribusi. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Tapi di sini juga perlu, ya bagi dua duitnya. Gitu. Cuma dikit Ustaz, ya baginya dikit-dikit. Nyumbangnya cuma 100.000 Ustaz. Sini gocap, sini gocap. Beres, ya. Begitu ya. Yang paling penting, afdol sedekah itu apa? Memberi makan orang miskin. Itu yang paling afdol ibadah. Silakan lagi, insyaallah. Silakan yang ingin eh, bertanya kepada Babe. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Kita doa, kalau nggak ada, ya sekaligus mengungkap kembali. Jadi, Ibu yang saya hormati, bersedekahlah di mana Anda bisa dan berkesempatan. Utamakan untuk memberi makan, karena banyak sekali ayat-ayat tentang memberi makan orang miskin, itu adalah seafdol-afdolnya sedekah. Ya. Eh, apa namanya, duitnya berlebihan, ya bangun yang banyak. Bagi yang banyak. Duitnya sedikit, bagi sedikit. Nggak ada duit, perhatiannya ada. Ya, perhatian ada. Jadi istilahnya, kalau Anda nggak bisa bantu banyak orang, bantulah orang di sekitar Anda. Kalau nggak bisa bantu orang di sekitar Anda, bantu satu orang saja. Kalau Anda nggak bisa juga, ya bantulah diri Anda supaya tidak mengganggu orang. Itu standar itu buat kita semua. Ala ziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillah. Iya, Kak. Allahumma bi'akil Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi sirril Fatihah min Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala minati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbah mulku lillah walhamdulillah wal khair wa syarri masyiatillah wal hawla wa la quwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namut wa ilahin nusur ya Allah. Itu yang saya doa adalah untuk kebahagiaan pagi ini sampai satu hari full buat semua para hadirin sekalian. Terima kasih. Besok kita bahas soal ini ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan Beh atas nasihatnya, dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali diingatkan oleh Babe Haikal untuk bersedekah ya, sedekah di pagi hari, dan tentu sedekah menjadi sebuah bagian dari amal kebaikan kita yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho dengan kita, dan keistiqomahan itu termasuk daripada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dari pengurus MKI, Dr. Piki atau Ustadz Selo, ada yang disampaikan? Nggak ada, Ustaz Khalis. Lanjut, Ya, lanjut. baik. Jadi tadi apa yang diperlihatkan oleh Babe Haikal, video-video adalah memang para pengungsi seperti disebut oleh Babe itu udah lama ya, berarti memang bukan korban dari Gaza yang kemarin dari itu apa namanya, Tufanul Aqsa ya, yang badai Al-Aqsa. Jadi ini sudah lama di sana, dan kalau menurut Ustaz Selo itu adalah safe house ya, tempat-tempat yang memang apa namanya sudah lama didirikan, dan itu untuk orang-orang yang memang mengalami kesulitan untuk hidup di Palestina ini, kebanyakan memang bermigrasi ke beberapa di daerah sekitar Palestina yang berharap mereka mendapat kehidupan yang lebih baik. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Babe, mereka juga masih tetap kesulitan.
tentang masa depan anak-anak yang tentu belum tentu mereka bisa bersekolah seperti kita ya. Tentu kita harus bersyukur bahwa kita di Indonesia ini alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja gitu kan, walaupun banyak kesulitan mungkin di antara sahabat-sahabat kita, tapi secara umum kita berada dalam keadaan aman, sejahtera, aman ya. Mungkin sejahtera tidak semua orang ya, dan mudah-mudahan sebentar lagi ada pemilihan presiden dan juga ada pemilihan wakil kita di parlemen. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomahkan dalam perjuangannya, bukan untuk perjuangan kekuasaan semata, tapi perjuangan untuk rakyatnya, untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia. Dan tentu kalau ada saja sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut para ulama akan aku doakan para pemimpin, itu yang paling utama, karena tentu kenikmatan yang paling penting ketika kita memiliki seorang pemimpin yang adil. Karena itulah pemimpin yang adil itu ditempatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mulia, disebutkan salah satu golongan, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan paling utama dari Allah Subhanahu wa taala. La dzilla illa dzilluh, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya yang paling utama adalah pemimpin yang adil, dan kita doakan mudah-mudahan Indonesia yang beberapa hari ini akan menyelenggarakan pemilu pilpres ya, mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wujudkan cita-cita kita semua untuk mendapatkan pemimpin yang adil, yang amanah, yang sayang kepada rakyatnya dan berpihak kepada kesejahteraan rakyatnya. Dan mudah-mudahan itulah yang Allah takdirkan untuk kita semua. Tentu doalah yang menjadi salah satu, selain ikhtiar kita untuk memilih, tentu ikhtiar kita dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Amin Allahumma amin. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami ingatkan beberapa program dari MKI insya Allah akan kita lakukan. Salah satunya ada kegiatan khitanan massal, yang khitanan gratis ya, yang insya Allah akan diselenggarakan setiap bulan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua pengurus MKI untuk menyelenggarakan khitan di rumah Zidan ya. Dan itu semuanya berkat dari juga dukungan dari jamaah semuanya yang sudah berbagi hartanya untuk membuat satu klinik gratis bagi saudara-saudara kita di rumah Babe Haikal. Dan juga beberapa program yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Selain kajian ilmu, juga kita sebenarnya punya beberapa program produk ya, yang dari guru-guru kita. Ada parfum Sahalmis dari Ustadz Sahal, ada juga garam Zamira dari Ustadz Dodi Al-Jambari. Semuanya didedikasikan untuk jamaah dan juga untuk kepentingan dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa